Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah di video kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya pahalanya gugur dan puasanya batal dan wajib mengganti di waktu yang lain. Dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, Al-Habib Hasan Al-Kaf menyebutkan ada 8 hal yang bisa membatalkan puasa seseorang. Yang pertama adalah ar-riddah, murtad. Kalau ada orang yang dari pagi dia puasa, dari subuh puasa, kemudian di tengah hari dia murtad, artinya keluar dari agama Islam, otomatis puasanya batal. Meskipun setelah dia murtad dia kembali lagi masuk Islam, puasanya jadi batal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah haid, nifas, dan melahirkan. Seperti yang pernah kita sampaikan bahwa jika ada seorang perempuan berpuasa dari pagi hari, kemudian di siang atau sorenya dia haid atau melahirkan, maka otomatis puasanya menjadi batal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, gila, walau hanya sebentar. Jadi kalau misalnya dalam proses puasa dia gila karena ada kejadian tertentu, meskipun setelah itu dia jadi sembuh lagi sebelum maghrib, puasanya jadi batal karena gila meskipun hanya sekejap. Itu termasuk hal yang bisa membatalkan puasa seseorang. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah pingsan atau mabuk. Jika pingsan dan mabuknya ini dari subuh sampai maghrib dia belum sadar. Kalau misalnya pingsan hanya sekian jam, maka puasanya tidak batal. Jadi pingsan atau mabuk yang bisa membatalkan puasa adalah jika pingsan atau mabuk tersebut dari subuh sampai maghrib nggak sadar-sadar. Itu yang bisa membatalkan puasa seseorang. Kemudian selanjutnya yang bisa membatalkan puasa itu adalah masuknya suatu benda ke dalam rongga melalui pintu masuk yang terbuka. Artinya misalnya makan, minum itu masuk ke perut atau ke lambung dari mulut atau dari hidung, menghirup air dari hidung masuklah ke rongga, itu otomatis puasanya batal. Dan itu tidak harus berupa makanan atau minuman, termasuk asap rokok, merokok, itu termasuk hal yang membatalkan puasa. Atau masuk dari tempat lain yang bisa sampai ke rongga. Makanya termasuk misalnya, mohon maaf, buang angin atau kentut di dalam air itu biasanya akan menyebabkan ada air yang masuk dan itu bisa sampai ke rongga dan itu bisa membatalkan puasa. Nah, kalau misalnya ada benda ataupun air yang masuk ke rongga kita tanpa disengaja, misalnya kita kumur-kumur tapi tanpa sengaja air itu masuk, maka kalau dalam kondisi tidak sengaja itu tidak membatalkan, dengan syarat bahwa ketika kita kumur-kumur itu kita tidak berlebihan. Artinya kita kumur-kumur sewajarnya. Kalau misalnya ada air yang masuk tanpa disengaja itu tidak masalah. Tapi kalau kumur-kumurnya berlebihan sampai ada air yang masuk, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Kemudian hal selanjutnya yang bisa membatalkan puasa seseorang itu adalah mengeluarkan mani dengan sengaja, atau bahasa lainnya adalah masturbasi atau onani. Baik menggunakan tangan sendiri ataupun menggunakan tangan pasangan yang halal, itu tetap jika itu mengeluarkan mani dengan sengaja maka otomatis puasanya menjadi batal. Maka hati-hati selama melaksanakan ibadah puasa, hindari hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat agar puasa kita tetap sah dan tidak batal. Kemudian selanjutnya yang bisa membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja.
Kenapa muntah dengan sengaja bisa membatalkan puasa? Karena orang yang muntah, baik itu makanan ataupun cairan, pasti ada makanan atau cairan yang keluar itu ada yang akan masuk lagi, dan itu yang membuat puasa seseorang batal. Kalau orang muntah tanpa sengaja, maka puasanya tidak batal. Yang membatalkan itu kalau muntah dengan sengaja. Misalnya dengan memasukkan jari ke dalam mulut sampai muntah, maka itu bisa membatalkan puasa. Dan yang terakhir yang bisa membatalkan puasa seseorang adalah berhubungan badan di siang hari ketika sedang berpuasa. Baik itu puasa wajib atau puasa sunnah, jika berhubungan badan maka puasanya menjadi batal. Khusus di bulan Ramadan sangat-sangat haram berhubungan badan di siang hari. Jika ada pasangan suami istri berhubungan di siang hari bulan Ramadan, apalagi yang bukan suami istri, yang tidak halal, puasanya batal. Kemudian itu merupakan salah satu dosa besar. Kemudian setelah dia melakukan hubungan badan, wajib imsak, artinya tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib. Kemudian harus diberikan hukuman, diberikan sanksi, wajib mengganti di hari yang lain puasa tersebut. Kemudian wajib membayar kafaroh atau hukuman yang sangat berat. Apa hukuman orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan? Yang pertama, dia itu harus memerdekakan budak. Karena sekarang tidak ada budak, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut selama 60 hari, tidak boleh terputus. Jika terputus di tengah jalan, maka wajib mengulang dari awal. Kalau dia tidak mampu, maka dia wajib memberi makan atau bersedekah kepada orang miskin sebanyak 60 orang miskin. Masing-masing orang miskin mendapatkan 1 mud beras atau sekitar 0,75 kg, sekitar seperti itu. Jadi hati-hati, jangan sampai berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, karena itu termasuk pelanggaran yang sangat berat dan hukumannya sangat besar. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, sehingga puasa kita bisa sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan ilmu yang kita pelajari bisa kita ajarkan kepada orang lain, sehingga kita juga mendapatkan pahala yang terus mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.